Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin menampilkan sebuah video materi yang berjudul konsep pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melisa Sundari Putri dan rekan saya Kinda Putri Daniel. Untuk materi yang pertama itu adalah pengertian dari pemasaran. Jadi sebenarnya apa sih pemasaran? Pasti teman-teman bingung kan? Nah, menurut M. Kotter, pemasaran adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan melalui proses pertukaran. Sedangkan menurut William J. Stanton tahun 2012, pemasaran adalah seluruh dan kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, dari pernyataan ahli tersebut kita dapat menarik kesimpulan. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen dengan cara menukarkan produk dan menyalurkan jasa yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Materi selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Secara umum, konsep pemasaran bersumber dari yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep produksi ini adalah konsep manajemen pemasaran dengan pendekatan pokok di aspek produksi. Produsen yang menggunakan konsep ini akan membuat produksi secara massal dan menekankan biaya dengan efisiensi kepada harga pokok pabrik dan harga jual lebih rendah dari saingan. Dan produsen akan mendistribusikan hasil produksinya ke seluruh pelosok agar mudah diperoleh konsumen. Konsep ini akan berhasil jika belum banyak saingan dan konsumen belum memperhatikan kualitas. Konsep yang kedua yaitu konsep produk. Perusahaan akan menggunakan strategi manajemen dengan orientasi kualitas produk dan kualitas pelayanan. Pada konsep ini, produsen hanya membuat barang dengan to please oneself, hanya menuruti bagaimana selera produsen sendiri. Alasan produsen menggunakan konsep ini yaitu pertama, konsumen akan lebih memperhatikan mutu berbagai barang sebelum mereka membeli. Yang kedua, konsumen mengetahui perbedaan mutu berbagai macam barang. Yang ketiga, konsumen selalu mencari barang dengan mutu baik. Yang keempat, produsen selalu menjaga mutu untuk mempertahankan langganan. Konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan penjualan, konsumen harus dipengaruhi atau dibujuk. Premis yang mendasari konsep penjualan ini yaitu pertama, konsumen cenderung menolak membeli barang yang tidak penting, oleh sebab itu mereka harus didorong untuk membeli. Yang kedua, konsumen dapat dipengaruhi melalui stimulasi promosi. Ketiga, tugas produsen ialah mendorong penjualan. Yang keempat yaitu konsep pemasaran sosial. Perusahaan memikirkan aspek sosial dan dampak sosial dari penggunaan strategi pemasaran tersebut. Premis yang mendasari pemikiran produsen untuk mengembangkan konsep ini yaitu pertama, gejala konsumerisme, gejala protes dari konsumen terhadap ketidakpuasan yang dilakukan produsen atau penjual akan muncul apabila masyarakat memperoleh barang yang tidak baik dan mendapat layanan kurang memuaskan. Yang kedua, masyarakat selalu menuntut tanggung jawab organisasi apabila mendapat perlakuan kurang baik. Yang ketiga, anggota masyarakat selalu menghendaki jaminan keselamatan terutama terhadap komoditi yang akan mereka beli. Yang kelima yaitu konsep pemasaran. Konsep ini lebih menekankan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasar. Premis yang mendasari konsep pemasaran yaitu pertama, konsumen selalu memilih barang yang dapat memuaskan needs and wants-nya. Kedua, konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan needs and wants-nya.
Yang ketiga, tugas organisasi ialah meneliti dan menetapkan segmentasi dan memilih pasar serta mengembangkan program pemasaran yang efektif. Materi yang ketiga itu adalah tujuan dari pemasaran. Jadi, tujuan dari pemasaran ini adalah membuat agar penjual mengetahui serta memahami konsumen dengan baik sehingga produk cocok dengan konsumen tersebut dan laku dengan sendirinya. Materi selanjutnya yaitu 3 komponen konsep pemasaran. Yang pertama, customer orientation. Sasaran utama konsep marketing adalah kepuasan konsumen. Untuk mencapai sasaran tersebut, ada 3 komponen penting yaitu pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, organisasi yang terintegrasi. Yang ketiga, goal achievement. Langkah-langkah yang agak filosofis ini memberikan fondasi yang kuat untuk mengembangkan customer oriented dalam sebuah organisasi perusahaan. Yang kedua, organisasi yang terintegrasi. Semua orang dari segala bidang harus mempunyai pandangan sama, langsung atau tidak langsung, harus selalu membuat konsumen mempunyai persepsi yang baik terhadap produsen. Yang ketiga, goal achievement. Tujuan perusahaan ialah untuk meningkatkan volume penjualan, tapi jangan hanya menekankan peningkatan biaya volume. Juga harus membuat kegiatan marketing yang lebih efektif yang menunjang terhadap penjualan yang menguntungkan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan image terhadap perusahaan dan memperluas market share. Materi selanjutnya yaitu macam-macam cara pemasaran barang. Yang pertama, penyaluran langsung dari produsen dan konsumen seperti kerajinan rumah tangga langsung menjual produknya kepada konsumen. Yang kedua yaitu penyaluran semi langsung. Di sini digunakan satu perantara, misalnya menggunakan saluran perdagangan eceran. Yang ketiga, penyaluran tidak langsung, yaitu menggunakan lebih dari satu perantara, misalnya melalui agen, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan baru ke konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi-fungsi yang ada di konsep pemasaran. Yang pertama, itu adalah merchandising, yaitu usaha mendekatkan barang dari produsen ke konsumen. Artinya apa? Artinya barang tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dan harus dipromosikan. Yang kedua, itu adalah fungsi buying, yaitu melakukan pembelian terlebih dahulu. Artinya, barang yang akan dipasarkan harus dibeli lebih dulu ke sumber-sumber pemasok, baru dijual dengan mengambil keuntungan yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya itu adalah fungsi selling, yaitu merupakan fungsi yang sangat penting di dalam marketing, yaitu melakukan penjualan yang menghasilkan kepuasan bagi konsumen. Penjualan ini dilakukan dengan berbagai teknik promosi agar barang yang dijual dapat dikenal oleh konsumen. Selanjutnya itu adalah fungsi grading and standardization, yaitu fungsi yang bertugas untuk memilah-milah barang agar dihimpun menjadi satu kelompok yang memenuhi standar tertentu. Misalnya, pedagang buah-buahan memisahkan buah yang besar dan bagus menjadi buah spesial yang harganya lebih mahal dari buah yang kecil-kecil. Selanjutnya itu adalah fungsi storage and warehousing, yaitu fungsi penyimpanan dan penggudangan. Barang tersebut ada kalanya perlu dimasukkan ke gudang menunggu masa penjualan, ataupun perlu disimpan di tempat-tempat pendinginan agar tidak cepat busuk. Selanjutnya itu adalah fungsi pengangkutan. Dalam hal ini, barang yang akan dipasarkan perlu diangkut ke tempat lain. Untuk itu, seorang wirausaha harus menyewa atau membeli alat transport guna memudahkan pengangkutan komoditi yang dibeli ataupun yang dijualnya. Untuk materi selanjutnya adalah strategi pemasaran. Definisi strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisa pasar sasaran
yang merupakan suatu kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan dan menciptakan suatu bauran pemasaran yang cocok dan yang dapat memuaskan pasar sasaran tersebut. Perusahaan perlu menetapkan strategi dasar atau strategi inti. Jika strategi ini sudah benar, maka diharapkan perusahaan akan berhasil mencapai sasaran tersebut. Diharapkan perusahaan akan dapat menguasai market share yang luas atau market position yang mantap. Market share atau pangsa pasar artinya penguasaan luas pasar, sedangkan market position ialah kedudukan yang kokoh dari suatu produk pada suatu pasar. Contohnya, mobil-mobil buatan Jepang memiliki pangsa pasar yang sangat luas, sedangkan mobil-mobil buatan Jerman memiliki market position yang tidak tergoyahkan. Dalam menyusun strategi pemasaran, ada dua variabel utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu variabel yang dapat dikontrol oleh wirausaha. Yang kedua, ada variabel yang tidak dapat dikontrol oleh wirausaha. Nah, kita sebelumnya masuk kepada variabel yang dapat dikontrol oleh wirausaha. Yang pertama adalah market segmentation. Di sini, pengusaha harus menetapkan strategi arah sasaran dari pemasarannya. Apakah sasaran pemasarannya ditujukan ke seluruh lapisan masyarakat atau hanya menetapkan segmen-segmen tertentu saja? Dalam masa spesialisasi sekarang ini, orang sukar untuk mengarahkan pemasarannya ke semua jenis konsumen. Taktik ingin menguasai semua kelompok konsumen malah dapat berakibat sebaliknya, akan mematikan usaha tersebut. Karena tidak tercapai omset penjualan yang memadai seperti yang diungkapkan sebagai berikut. Jika perusahaan ingin menjangkau semua segmen pasar, maka sasaran target marketnya tidak akan tercapai, karena sekarang muncul spesialisasi barang tertentu untuk segmen tertentu pula. Ada alasan kenapa kita harus mengadakan market segmentation. Menurut Philip Kotler, sebuah perusahaan melaksanakan market segmentation karena adanya perbedaan keinginan, daya beli, lokasi, sikap, dan kebiasaan pembeli. Jadi, dalam hal ini, perusahaan tidak mau melayani semua konsumen dalam bentuk mass marketing atau melayani individu dalam bentuk individual marketing. Mass marketing artinya produsen membuat produk secara massal, didistribusikan secara massal, dan juga promosi besar-besaran dari satu jenis produk untuk semua orang. Sedangkan individual marketing artinya pemasaran yang melayani orang perorangan, misalnya membuat pakaian untuk orang-orang tertentu saja, juga membuat sepatu atau perhiasan atau hal-hal lain sebagainya. Yang kedua adalah market budget. Strategi penetapan jumlah dana untuk kegiatan marketing sangat mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Pada umumnya, bila dana bertambah untuk kegiatan marketing, maka jumlah penjualan juga meningkat. Namun tidak selalu demikian, bahwa peningkatan dana kegiatan marketing tidak otomatis akan meningkatkan jumlah penjualan. Jika demikian halnya, maka seluruh produsen akan sukses. Semua barang akan laku hanya dengan menambah anggaran belanja marketing. Yang ketiga adalah timing. Di sana, para pengusaha harus menjaga waktu kapan ia harus memulai atau melancarkan pemasaran barang-barangnya, atau kapan sebuah toko atau restoran harus dibuka. Contohnya, jika sebuah restoran mulai dibuka pada hari-hari di mana orang akan berpuasa, maka ini adalah strategi yang kurang bijaksana. Sebab, pada bulan puasa, jumlah penjualan restoran akan menurun drastis, atau sebuah toko buku sebaliknya mulai dibuka atau dilengkapi isi bukunya sebelum tahun ajaran baru.
Dengan menjaga ketepatan waktu ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Di samping keuntungan, kita juga bisa mendapatkan pengalaman atau hal-hal lainnya. Selanjutnya itu adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran di sini maksudnya adalah kumpulan alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Materi selanjutnya adalah variabel yang tidak dapat dikontrol oleh pengusaha. Yang pertama adalah keadaan persaingan. Adalah sulit bagi seorang pengusaha meramalkan kapan akan muncul saingan baru dalam produk yang sama. Oleh sebab itu, pengusaha tidak boleh lengah dan harus selalu berusaha memperbaiki produknya atau pelayanan usahanya agar tidak tersingkir oleh saingan baru. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Kapan akan muncul teknologi yang baru? Membuat proses produksi lebih efisien dan lebih bagus juga sulit untuk diduga. Untuk mengatasi hal ini, pengusaha harus mencoba menggunakan teknologi baru lebih cepat dari saingannya. Yang ketiga adalah perubahan demografi. Kecenderungan perubahan penduduk juga sulit diantisipasi karena data perubahan penduduk ini sulit diperoleh. Walaupun sebenarnya untuk generasi yang akan datang bisa juga dilihat kecenderungan perkembangannya berdasarkan usia generasi anak-anak sekarang ini. Selanjutnya adalah kebijaksanaan politik dan ekonomi pemerintah. Perubahan-perubahan peraturan pemerintah juga sulit diantisipasi oleh para pengusaha, terutama yang menyangkut masalah kredit bank, naik turunnya suku bunga, perubahan politik luar negeri, dan penggantian pejabat dan hal lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber daya alam. Adalah sulit meramalkan kapan sumber daya alam akan habis atau kapan ditemukan sumber daya alam yang baru. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah dalam strategi marketing. Yang pertama, teliti situasi marketing saat ini. Situasi marketing saat ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, tingkat persaingan, serta analisa kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, analisa lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis adalah kondisi ekonomi makro, tingkat bunga, inflasi, pengangguran, dan pendapatan per kapita. Yang ketiga, analisa peluang dan arahkan untuk mencapai peluang. Bisnis yang sukses adalah yang selalu memperhatikan peluang yang ada, yang dapat diklasifikasikan seperti bagaimana menjual produk lebih banyak pada pasar yang ada, bagaimana mencari pasar baru, bagaimana membuat produk baru untuk pasar yang ada, dan bagaimana membuat produk baru untuk pasar baru. Yang keempat, yaitu desain strategi marketing. Marketing strategi ini dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan yang pertama, membuat segmentasi pasar, yang kedua, pilih atau tetapkan target market bisnis Anda, yang ketiga, buat positioning produk, apa yang istimewa, spesifik dari produk bisnis Anda. Yang keempat, kembangkan bauran pemasaran yang akan digunakan yang mencakup strategi produk life cycle, dan packaging. Nah, sekian video dari kami tentang konsep pemasaran dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.